Lalu ini juga jadi momen juga sebagai apalagi saya mahasiswa buat menganalisis para paslon-paslon buat kedepannya seperti apa. Pak, anak muda zaman sekarang Gen Z itu lebih rasional, lebih banyak research juga. Mereka punya Gen Z itu punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Ya, saya bikin device yang dimana si masyarakat ini bisa ngelihat caleg atau paslon yang saya pilih gitu, gimana yang saya dukungkan gitu sih. Jadi lebih di masyarakatnya untuk user experience-nya lebih enak gitu daripada pakai baliho aja gitu. Mungkin itu sih yang Karena ini pertama kali, jadi dicoba buat bikin excited aja. Okay. Pura-pura excited aja sih. Gimana pura-pura excited? Yay. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan nama, asalnya dari mana, kegiatannya apa? Oke, halo selamat siang. Aku Muhammad Rifki Musodak dari Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ilsul Raihan, biasa dipanggil Isul. kenalin, saya Muhammad Arif Daus. Halo, kenalin, nama aku Sean. Aku kuliah di Institut Teknologi Bandung. Keseharian aku belajar sama ngedit kadang-kadang. Kesibukannya sebagai mahasiswa tentunya yang sekarang lagi sibuk-sibuknya magang juga gitu. Aku kebetulan dari Bandung, sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kebetulan di sana aku masuk organisasi lembaga pers mahasiswa. Kalau di sana namanya LPM Sulaka. Sibukan ini masih kuliah sih. Sibukannya kuliah. Iya. Selain kuliah, Paling ngambil proyekan yang biasa ditawarin dosen gitu. Kayak bikin alat dan lain-lain gitu. Karena kebetulan sesuai sama jurusan saya gitu. Oh, tergantung requestan. Soalnya kan kayak waktu itu saya bukan. Karena kan kebetulan saya jurusan teknik elektro, jadi ya berbau elektro. Gitu. Rasanya pasti antusias karena ini juga yang pertama kali buat diri saya. Kalau sekarang ngerasa karena ngikutin prosesnya dari awal pemilu ini, jadi ngerasa kayaknya suara anak muda itu, satu suara itu sangat berpengaruh banget untuk nantinya Indonesia kemana ke depannya gitu. Mungkin perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak riset, apalagi kan isunya ini kayak sensitif juga ya, jadi harus lebih berhati-hati. Lalu ini juga jadi momen juga sebagai apalagi saya mahasiswa buat menganalisis para paslon-paslon buat kedepannya seperti apa, sehingga nggak cuma asal nyoblos aja tapi harus ada impact yang kalau saya nyoblos kedepannya kayak gini gitu. Perasaannya sebenarnya biasa aja. Cuman ya karena ini pertama kali, jadi dicoba buat bikin excited aja. Okay. Pura-pura excited aja sih. gimana pura-pura excited? Yay. Yang sering keluar dari timeline aku ya di sosial media yang aku punya itu soal etis ya, itu bener-bener banyak banget dan ramai banget dibicarain, apalagi di sosial media Twitter aku tuh kayak semua FYP aku semua etis etika mulu gitu. Ya tentunya nggak ngambil pusing saya itu, soalnya kan Aku lebih baik kayak riset langsung ke Google, terus aku coba ulik track record dari paslon-paslonnya kayak gimana, kayak dibanding aku ngedengar opini orang lain gitu. kalau sejauh ini sudah. Ngelihat dulu dari permasalahan fundamental di Indonesia itu seperti apa. Kayak misalnya di Indonesia masalahnya lebih ke arah pendidikan. Nah, dari paslon-paslon tersebut yang mengarah benar-benar memperbaiki hal itu tuh siapa itu. Oh, untuk mengisi suara pemimpin ya jelas dari visi misi dan program kerjanya yang kayak masuk di akal dan bisa direalisasikan dengan benar gitu. Itu yang pertama, cerdas, terus bisa merangkul rakyat-rakyatnya juga, bisa langsung turun gitu, sama kerjanya
ya kerjanya langsung turun gitu ke lapangan. Terus selain itu juga ya rekam jejaknya juga kan perlu diperhatikan, dan makanya perlu banyak riset dan ya lebih berhati-hati lagi sih dengan media-media yang dia ada di luar sana sih. Soalnya takutnya kan banyak yang nggak sesuai dan nggak sesuai faktanya gitu. Wah itu kerasa banget di rumah itu semuanya ada pemilih-pemilihnya 01, 02, 03 ada banget gitu. Terus sama teman-teman juga beberapa ada yang selek gitu kan. Tapi itu gak ngelunturin kita buat masih saling dekat gitu. Kalau beda pilihan itu pasti ya kalau sama teman-teman, tapi kalau sama keluarga jujur nggak terlalu diperbincangkan gitu di keluarga. Jadi dibebasin aja kalau misalkan kamu mau milih ini, mau milih itu. Aku juga nggak terlalu nanya-nanya sih ke orang tua. Dari yang aku lihat sepanjang pemilu ini tuh kayaknya semakin sini semakin panas dan semakin kelihatan juga ya sifat-sifat asli dari para pemimpinnya. Jadi Apa ya, akurnya tuh ya udah di lapangan aja, tapi kalau misalnya di media sosial itu udah saling adu argumen, udah saling hate speech-nya benar-benar dikeluarkan. Sehingga ini yang jadi pemandangan tidak enak lah buat dilihat. Tapi mungkin jauh ini sudah cukup sih, tapi mungkin masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Kayak yang kemarin ada beberapa caleg sama calon yang kampanye tuh tapi mengganggu ketertibannya. ya cukup ramai gitu, makin sini bukan makin tenang tapi malah makin panas gitu yang aku rasain. Yang itu jadi kebingungan banget anak muda nih akhirnya pada akhirnya ngerasa kayak iya yang mana nih yang bagus gitu yang kita bisa pilih, karena anak-anak muda zaman sekarang pemikirannya lebih rasional gitu. Suasana pemilu menurut aku masih aman, netral dan tenang sih kalau misalnya di Jawa Barat. Kebetulan kemarin kan saya ada beberapa anggota yang pengen nyalonin gitu, dan kebetulan ini berkampanye di Bandung gitu, dan saya termasuk yang kena imbasnya juga karena mereka bawa rombongan gitu. Dan menurut saya itu kayak kurang efektif aja sih, apalagi kan yang mereka lakukan tuh menuhin jalan terus konvoy gitu ya, konvoynya juga nggak bagus-bagus amat gitu, jadi kayak berisik dan lain-lain, mengganggu ini ketenangan lah gitu. Jadi menurut saya kurang efektif sih. Kalau misalkan dari kampanye sendiri, aku ngelihat banyak tim ses itu kayak ngelakuin hal yang baru lah istilahnya. Mereka dalam kampanye itu mungkin menggunakan sosial media kayak gitu ya. Menurut aku sendiri kalau misalkan kita menggunakan sosial media itu mungkin bisa lebih efektif sih dari segi menarik perhatiannya gitu. Karena kalau aku dari aku sendiri, aku kan orangnya ya lumayan rajin gitu ngecek sosmed. Jadi setiap kali aku scrolling pasti ada aja konten-konten yang istilahnya menunjukkan atau mengkampanyekan salah satu paslon gitu. Untuk melihat dari para tim ses sendiri, pemilu sekarang tuh kalau misalnya saya lihat itu sudah mulai cukup baik, karena beberapa tim ses tuh sudah mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti pembukaan forum. Kalau misalnya turun ke jalan itu pasti. Namun yang paling saya sukai dari beberapa tim ses itu adalah pembukaan forum, sehingga adanya dialog bagi para calon dan juga para masyarakat yang ingin memilih. Kalau misalkan aku sendiri kurang tertarik sama ngelihat kampanye yang menggunakan banner-banner gitu sih. Soalnya kayak misalkan lagi jalan di jalan gitu, kayak udah aja biasa aja nggak ngelihat gitu. Baliho menurut saya itu kurang efektif banget, karena itu selain selain mengotorkan mata gitu dan juga menjadi sampah visual, itu udah zamannya sudah terlalu kuno. Kurang efektif juga sih, karena biasanya baliho-baliho yang dipasang itu kan banyak ya, dan itu saling bertabrakan tuh antara caleg satu sama caleg dua ini saling bertabrakan, jadi mungkin bikin masyarakat bingung juga gitu. Nah kalau itu sometimes iya ngeganggu sih. Yang penting abis beres kampanye dibersihin lagi aja. Kalau aku sendiri mungkin bisa menggunakan sosial media, itu salah satunya. Pak, anak muda zaman sekarang Gen Z itu lebih rasional, lebih banyak research juga. Mereka punya Gen Z itu punya rasa penasaran yang tinggi gitu atas apa yang ada atau fakta-fakta yang tersebar. Jadi kayaknya lebih komunikasi, bikin
acara-acara gitu atau kampanye-kampanye yang lebih bisa dua arah gitu supaya bisa nerima. Karena kebetulan saya mungkin elektro, mungkin saya akan buat media interaktif sih yang bisa masyarakat tuh bisa interaksi langsung antar liga, atau ya saya bikin device yang dimana si masyarakat ini bisa ngelihat caleg atau paslon yang saya pilih gitu, gimana yang saya dukungkan gitu sih. Jadi lebih di masyarakatnya untuk user experience-nya lebih enak gitu daripada pakai baliho aja gitu. Mungkin itu sih yang tetap berpegang teguh pada data dan fakta di lapangan aja sih. Buat kalau misalnya saya ketemu what if-nya, Pak tolong benerin pendidikan dulu, karena pendidikan tuh bukan hanya sebagai formalitas bangsa aja, tapi ini tuh sebagai buat memajukan bangsa itu sendiri gitu. Karena melihat dari dulu sampai sekarang, walaupun kurikulum sudah berubah-ubah, nyatanya ya pendidikan Indonesia masih stuck aja gitu. Mau itu dari SD, SMP, SMA sama saja. Jadi ya perbaikilah pendidikan dulu. Kalau misalnya ngelihat ini tuh bisa jadi jangka panjang banget dan juga bisa bikin Indonesia emas. Mungkin itu sih. Yang disampaikan dari anak muda adalah jangan jadikan semua narasi-narasi yang keluar ketika kampanye hanya sampai di narasi aja, sampai di kampanye aja. Tapi kalau kepilih, please amanah, please majukan bangsa ini, please adil, please jujur, dan please perhatiin kita sebagai rakyat di Indonesia. Ini aja sih, semangat, semoga menang. Jabar anteng. aman. Netral. Tenang. Oke, terima kasih.